Bapak disuruh menghakimi kuliah Bapak Billy Selina Sedol Thailand Sedol Nam Kamadan Warahmatullahi nanti apa ya pertama-tama terima kasih banyak pada teman-teman semua yang sudah hadir, sudah menyempatkan diri, sudah datang di awal, sudah yang udah bayar juga terima kasih. Yang ini, oh ya, jadi nanti ada survei. Pak Azri lagi survei. Kalau ditanyain umur dijawab ya, karena kertasnya mau dikasih. Terus ya terima kasih juga buat teman-teman yang udah bantuin panitia tadi di awal bawa-bawa barang berat-berat. Ya pokoknya semoga acara hari ini, malam ini bisa di suasana Midori yang berbeda. Ya kita bisa mendapatkan suasana baru lah ya, suasana baru dan juga mensyukuri betapa kita di sini ya ada yang belajar, ada yang bekerja, ada yang menemani belajar, ada yang menemani bekerja gitu kan. Jadi intinya kita banyak-banyak bersyukur sampai saat ini kita masih diberikan banyak nikmat lah, banyak nikmat, banyak rezeki bisa berada di sini. Selanjutnya untuk rangkaian acara kita sampai jam 10 di sini. Jadi nanti setelah jam 10 mohon kembali ke kamar gitu. Nanti di kamar kalau mau ada acara masing-masing silakan. Yang perempuan, laki-laki dipisah kamar ya. Tarima ya. Ya udah, selanjutnya ini aja. Pertama kita akan masuk ke pengumuman dulu dari Amir kita, Amir Midori. Pada Rama dipersilakan. Oh iya, sambil menunggu, jadi kalau nanti ada yang mau makan lagi masih aja, ada sisa habisin gitu. Kalau nggak habis nanti katanya makannya itu lagi besok. Jadi kalau bisa habisin, biar besok menunya baru. Ya, pertama kita akan dengarkan beberapa pengumuman dulu dan semua terkait dengan Midori. Pada Amir Rama, saya persilakan. Terima kasih kepada Asli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pertama-tama kita mari senantiasa manjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT. Dan teman-teman yang datang ke sini itu sangat luar biasa ya, karena menempuh perjalanan yang jauh. Sebagaimana kita ketahui kalau kita menempuh perjalanan ke suatu majelis ilmu itu adalah jalan menuju surga. Maka setiap langkah, setiap putaran kereta, roda kereta itu semoga bernilai ibadah. Sebagaimana kita niatkan, kita luruskan niat semata-mata untuk meraih keridhaan Allah. Dan teman-teman yang datang sini luar biasa, bisa datang dari jauh, yang dari Shizuoka pun datang. Dan semoga acara Midori Camp ini bisa jadi momen buat kita semakin mengakrabkan satu sama lain, semakin memperkuat kekeluargaan kita dalam Midori, kekhasan Midori. Dan pada kesempatan ini saya mau mungkin memberi info tentang kegiatan Midori seperti apa. Dan tadi sempat saya singgung mengenai kegiatan majelis ilmu. Jadi kegiatan Midori itu selain kajian rutin tiap minggu yang tujuannya untuk menambah keilmuan keislaman kita, dan juga ada kegiatan yang actionnya. Jadi Midori kan mikir, do,
R-nya itu apa? Iterasi dan refleksi dan iterasi. Jadi ada mikir ilmunya, do-nya kita ada action. Kan gitu. Nah, kalau rindu dengan atau tidak kita kelewatan kajian Midori ya, monggo ada YouTube disiarkan. Jadi insya Allah juga acara malam ini akan direkam dan akan diposting di YouTube. Ini yang Pak Asep pas minggu lalu ya. Alumni Tokodai tahun 98 masuk ke Tokodai 93. Nah, tadi terkait dengan acara majelis ilmunya kan. Dan ini saya menyampaikan apa yang kita lakukan kegiatan di luarnya. Jadi salah satunya itu M3 Midori Masjid Based Microfinance. Nah, ini sudah berjalan di 3 tempat ya, di Bogor, di Bandung, dan di Yogyakarta. Nah, di Bogor ini sudah ada, jadi Midori M3 itu sebenarnya alumni yang akan pulang. Kayak misalnya nanti Pak Agus pulang, kita nanti titipkan dana sebesar biasanya 5 juta rupiah atau 5 mang. Nanti disampaikan ke lewat masjid. Nah, nanti di masjid itu akan dikerjasama dengan DKM, Dewan yang pengurus masjidnya, memilih jemaah yang memang berpotensi untuk melakukan usaha tapi dia terkendala di biaya, di modal. Nah, kita bantu di bagian itu. Nah, di sini di Bogor sudah berlangsung Pak Wisnu dengan dua kepala keluarga yang dibantu, yaitu usaha bisnis bensin eceran dan minyak jelantah. Nah, kenapa tidak melalui masjid ini, melalui ketua RT? Karena pengurus masjidnya sudah pada tua, uzur, jadi mungkin kurang masih ada jarak yang jauh antara jamaah dengan pengurusnya, jadi disalurkan via RT. Jadi tidak kaku harus lewat masjid. Jadi pokoknya kita pulang, apa yang kita bisa lakukan, dan Midori sebagai kita bisa mengumpulkan uang dari kita untuk membantu minimal mulai dari tetangga kita, masyarakat di tetangga kita di Indonesia. Nah, di Bandung ini lewat Masjid Al Hidayah, lewat maksudnya sini lewat kantopan di Masjid Al Hidayah. Alhamdulillah sudah berlangsung dan sudah banyak 20 orang yang sudah terbantukan oleh program M3 ini. Jadi dengan 5 juta kan modalnya cuma itu. Terus yang peminjam nanti balikin modal, dia tetap 5 juta digilirkan ke warga yang lain lagi, sehingga bisa tinggal maintenance-nya ini. Dan nanti alumni yang pulang semoga bisa memanfaatkan momen ini untuk membantu masyarakat sekitarnya. Nah, dan di Jogja lewat Pak Chandra. Nah, Pak Chandra ini memanfaatkan mahasiswanya yang pergi ke KN. Nah, daerah yang menjadi target M3-nya itu di Kecamatan Pinggir Sleman di Yogyakarta. Ada 2 dusun yang dibantu, dan untuk info di Jomboran kita belum mendapatkan infonya dari Pak Chandra. Namun untuk di Dusun Kisik telah terbantu 5 kepala keluarga. Usaha yang dilakukan di Dusun Kisik itu pembelian bibit lele dan pembelian bibit cacing sutra untuk pakan ternak mungkin. Nah, ini foto-fotonya yang sempat di-upload. Dan untuk di Dusun Jomboran berupa usaha warung, usaha kerajinan anyaman. Tapi untuk dokumentasinya belum dapatkan. Nah, itu tadi yang M3. Jadi kalau Pak Agus bisa juga memulai atau kan banyak alumni Yogyakarta seperti Pak Nopri atau yang Pak Chandra ya. Nah, ini satu lagi ide hasil pemikiran kawan-kawan di Midori, salah satunya ini yang baru, kapitalisasi recehan umat. Jadi idenya itu kita yang studi di sini ya sebagai punya rezeki yang lebih kan. Rezeki yang lebih itu mungkin tiap-tiap orang berbeda, tapi kalau kita banyak dan masing-masing kita sisihkan sebagian, mungkin bisa jadikan kita bantu teman kita yang berpotensi untuk
menggulirkan dana investasi itu. Nah, tujuannya ini nanti kita buat apa sebenarnya, kapitalisasi sebenarnya kita kumpulin duit. Nah, nanti saya jelaskan lebih detail lagi. Nah, salah satu ide yang ini masih belum dilaksanakan, masih dalam tahap pencarian yang mau yang mau bergabung di kapitalisasi rencana umat. Jadi Mas Duki ini pernah short term di Tokodai. Nah, dia bikin usaha bahasa Inggris, belajar bahasa Inggris di Yogyakarta. Nah, habis komunikasi dengan beliau dengan modal 10 juta, kita bisa membukakan cabang baru Mas Duki English Center. Nah, dengan skema yang kita tawarkan untuk warga Midori 20 saham dengan satu saham 5.000 yen. Nah, skema pembagiannya diatur itu sepakatan 50-50. Itu tergantung investor sama pelaksana yang dari kita. Nah, tujuan akhirnya ini, jadi kita sisihkan dana keuntungan 10% untuk baitul malnya Midori. Jadi suatu saat dengan besar, ya kita berharap nanti suatu saat mulai dari kecil-kecil dulu. Kalau suatu saat baitul malnya Midori besar, kita bisa memperlebar lagi bantuan kita kepada siapa tahu masih ada Mas Duki yang lain yang kita bisa bantu. Dan dengan semakin banyaknya Mas Duki kita pun nanti baitul mal dari Midori pun banyak. Nah, ini mungkin info terakhir ya. Ya, kas Midori saat ini 34.000 yen. Ya, mungkin bisa buka, tinggal 15.000 lagi buat buka M3 baru. Nah, ini untuk yang kapitalisasi umat baru 10 orang yang bergabung dan masih dibuka lagi 10 orang lagi untuk menambah sahamnya, bikin satu saham. Oke. Semoga aksi yang gerakan yang kita lakukan ini bisa menjadi lilin yang tidak mengutuk malam, tidak mengutuk gelap ya. Oke, jazakumullah khair atas perhatiannya. Kalau ada pertanyaan terkait program-program yang tadi, monggo. Oke, baik, terima kasih. Mungkin bisa ini langsung ya, Pak Aziz mau gabung langsung. Belum, yang belum. Ya, Pak Aziz ini sisanya kurang berapa beliau nanti. Oke. Oke, sip. Ya, baik, terima kasih banyak pada Pak Abdul Bedori, Mas Rama, telah memaparkan tadi. Kebayang ya jelas bahwa maksudnya kita di sini kita dapat nikmat banyak, dapat rezeki lebih dibandingkan yang bisa dibilang dibandingkan dengan saudara-saudara kita yang lain gitu ya. Nah, kelebihan kita itu salah satunya tadi misalnya dari sisi dana, bagaimana kita berupaya menghimpun dana kemudian untuk diputarkan kembali. Ya, bagaimana kita bisa membuat sistem, intinya sih yang membutuhkan bisa kita bantu ya dengan kita yang nggak berat lah gitu kan. Nah, nanti di sini ada ini canceling yang kapitalisasi rencana umat. Kalau ada yang mau nyumbang silahkan gitu ya. Terus nanti tadi yang mau nyumbang banyak juga boleh. Ya, intinya Saham dari saham nggak bisa. oh bukan ya, oke. Yang ini yang canceling buat yang lain ya. Salah istilahnya. Selanjutnya mungkin kita langsung ke acara selanjutnya, yaitu sharing-sharing dari Pak Agus Bejo. Pak Agus yang alhamdulillah Maret ini lulus dari Tokodai dan akan kembali ke Indonesia untuk berkarya gitu ya. Nah, sebelum mulai saya juga akan open ke Pak Aziz sebagai moderator. Pak Aziz sebagai moderator insya Allah akan kolaborasi antara Pak Aziz dan Pak Agus ini akan menghasilkan sharing malam ini yang lebih
ceria. Ya, Pak. Pada Pak Aziz Paten, saya persilahkan. Ayo Pak Agus langsung sini dong Mas. Pak Aziz. Nggak mau dipanggil loh Pak. Silakan. 40 menit. Dah, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Langsung mulai ya. Alhamdulillah minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Rabbi ishrah lana sadrana wa yassir lana amrana wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawlana amma ba'd. Oke, langsung saja kita mulai ya. Langsung saya serahkan Pak Agus Bejo. Saya nggak akan ngomong macam-macam karena Pak Agus Bejo udah nyiapin ternyata. Enggak. Waktu kita katanya 40 menit, tadi dikorupsi 10 menit sama Asli. Asli ngomongnya panjang ternyata Pak. Yang motong 10 menit Pak. Oke, langsung Pak saya. Saya kembalikan lagi aja Pak. Jadi katanya Pak Agus Bejo tadi lu mau lulus ini. Dokter Agus Bejo. Jadi saya Pak sama Pak Agus itu satu angkatan kebetulan. Coba ya, suka ketemu lagi. Tapi beda level. Sama Pak. Oke. Saya langsung serahkan Pak Agus Bejo, silakan mau ngomong apa Pak. Nanti kalau misalkan udah 2 menit saya kasih tahu. Mau berdiri mau duduk silakan Pak. 20 menit ya Pak. Udah. Duduk aja nggak apa-apa. Teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar rasulullah. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Rekan-rekan yang saya hormati, pertama saya mungkin harus perkenalan karena mungkin ada yang belum kenal. Saya pun ada yang belum kenal di antara teman-teman sekalian. Tapi minimal saya memperkenalkan diri. Nama saya Agus Bejo. Seharusnya nggak ditulis ya di sini. Lupa, karena ini bukan semi. Jadi saya Agus Bejo, datang ke Tokodai tahun 2009. Jadi saya sudah 4,5 tahun di sini. Butuh perjuangan yang sangat berat dan keras untuk bisa melewati 4,5 tahun hingga saya insya Allah Maret ini akan selesai. Nah, kemudian malam hari ini sebetulnya ketika saya dihubungi oleh panitia untuk mengisi sharing, saya santai saja karena asumsi saya sharing wisuda itu akan ada banyak orang. Minimal di antara teman-teman wisuda mungkin ada 4 atau 5. Sehingga kalau ada 1 jam, ya paling 10 menit atau 15 menit satu orang itu sudah sangat lama ya. Sehingga saya nggak perlu siap-siap macam-macam. Tapi terakhir dapat info ternyata yang datang wisudawan hanya 1. Itu saya sendiri. Jadi saya terpikir, waduh, ini 1 jam mau saya siapa? Akhirnya tadi malam saya SMS-an dengan Pak Amir Midori. Karena nggak punya ide, ya udahlah saya akan cerita tentang Midori sajalah. Kenapa saya mungkin salah satu yang membuat saya pede cerita di sini, boleh dikata saya paling lama di antara teman-teman sekalian, paling tua ya, dari 2009 sampai 2014 harusnya ya. Nah, tapi periode yang terakhir 2013. Nah, dan alhamdulillahnya selama kegiatan Midori, insya Allah kalau dihitung-hitung, saya hampir tidak pernah absen. Mungkin 2 atau 3 kali saja, selain kalau saya pulang atau pergi kemana ya. Jadi saya cukup bisa mengikuti pergerakan Midori 3 tahun terakhir. Nah makanya, gimana Pak? 2-3 kali sebulan. Sama aja Pak. Nah sehingga ini oke, nggak apa-apa lah saya cerita tentang Midori saja, karena teman-teman yang baru datang juga tentu belum tahu atau tidak punya bayangan Midori yang dulu seperti apa. Nah ini semoga cerita ini bisa membuat teman-teman yang lain juga, oh dulu Midori pernah seperti ini. Ya naik turun itu biasa, tapi kalau bisa dipertahankan lebih baik tentu akan semakin bermanfaat ya. Oke, baiklah. Saya akan mulai dengan
ini terlalu formal ya. Apa itu Midori? Nah, saya juga tidak tahu persisnya, tapi berdasarkan dokumen yang saya investigasi gitu. Maka saya ketemu bahwa Midori ini ternyata berdirinya tahun 98. Pak Aziz baru lulus SMA ya. Lulus TK. Lulus ya. Berarti sekitar 14-an tahun yang lalu, 16-an tahun yang lalu ya. Nah, berdiri tahun 98. Lalu pertama kali itu diberi nama pengajian Midori Gaoka. Kenapa diberi nama Midori Gaoka? Karena pengajiannya itu sering diadakan di Nuklir, yaitu di lantai 5 Not 2 building. Betul ya teman-teman ya? Yang saya. Nah, kajiannya dulu juga sejak awal itu sudah rutin setiap minggu dan itu dilakukan setiap hari Rabu malam, tidak Jumat malam seperti sekarang. Lalu yang dibahas apa? Ternyata formatnya tidak sama dengan yang sekarang. Tapi waktu itu mereka lebih seringnya menggunakan sebagai bedah buku. Jadi ada satu buku yang dibahas secara bergantian oleh setiap masing-masing peserta, tapi bukunya sudah ditentukan. Sehingga beda dengan era sekarang. Kalau sekarang kan kadang mencari sendiri atau topiknya ditentukan oleh panitia, oleh amir. Nah, lalu setelah itu kapan Midori itu pertama kali membuat milis? Ternyata milis Midori pertama kali baru dibuat 21 April 1999. Nah, siapa yang membuat? Supaya lebih kenal, beliau ini adalah Dr. Muhammad Budi Setiawan. Pak Muhammad Budi Setiawan ini alumni dari Lab Nuklir Reaktor juga. Sekarang beliau menjabat sebagai Dirjen Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika di Depkoninfo ya. Jadi satu departemen dengan Pak Tifatul. Nah, kemudian pada awal berdiri milis ini ternyata isinya politik semua. Hampir bukan semua ya, mayoritas politik. Karena apa? Tahun 99 kebetulan pemilu. Sehingga ketika bulan ini muncul milis, topik diskusinya mayoritas politik. Dan kalau teman-teman mau melihat milisnya, historinya, maka langsung vulgar, pembahasannya itu vulgar, bahas capres A, capres B, atau parpol A, parpol B gitu. Sehingga kalau kita lihat di era sekarang, memang kontras. Kalau sekarang kan tabu ya, sedikit bahas tentang parpol atau caleg atau capres gitu agak sensitif. Ya, ternyata zaman dulu tidak. Lalu apa sih visi Midori? Ternyata visinya itu selalu berubah-ubah menyesuaikan kondisi zaman ya, kondisi angkatannya. Tetapi visi Midori terakhir yang tidak berubah sampai sekarang itu dicetuskan di eranya Pak Topan, yaitu mencetak layan umat. Nanti ada sejarahnya. Nah, kemudian saya akan sedikit cerita tentang sejarah kepengurusannya supaya teman-teman juga tahu siapa saja senpai-senpai kita yang pernah aktif di Midori ini. Sejak berdiri 98 sampai 2000 itu belum ada kepengurusan yang jelas. Maksudnya tidak ada struktur secara formal ketua siapa wakil, tidak ada. Jadi 98 berdiri sampai 2000 nggak ada pengurusnya. Yang aktif antara ini ya Pak Muhammad Budi Setiawan ini dan beberapa. Baru era pertama Midori ada kepengurusan itu adalah 2001-2002. Ini kepengurusan formal yang pertama. Ketuanya adalah Pak Abdul Waris, lulusan Master 99 dan Doktor 2002. Nah, sekarang beliau adalah dosen di FMIPA ITB. Jadi, ini teman-teman ITB mestinya tahu ya. Angkatan berikutnya 2002-2003, ketua atau Amir Midori Pak Son Kuswandi. Beliau lulus Doktor 2003, sekarang dosen di PEN ITS dan sekaligus menjabat sebagai atase pendidikan di KBRI India sekarang. Mungkin teman-teman banyak yang kenal juga kalau dengan Pak Son. Masih aktif juga di media sosial. Angkatan berikutnya 2003-2004 ada Pak Tio Adiono, ini sebagai Amir Midori. Kalau teman-teman dari Elektro ITB pasti sangat familiar ya. Beliau lulus dari Doktor TIT 2002, kemudian sekarang beliau sebagai dosen di STI ITB. Angkatan berikutnya ada
Muhammad Ivan Fanani sebagai Amir Midori 2004-2005, lulusan doktor 2003, dan sekarang beliau adalah dosen ilmu komputer UI. Sampai sekarang semuanya akademik semua ya jalurnya. Lalu berikutnya 2005-2006 ada Pak Meifal Rusli, lulusan doktor 2004, sekarang dosen di Teknik Mesin Universitas Andalas. Ya, di era Midori kepemimpinan beliau, ini satu-satunya dokumen yang tersimpan di milis kita yang bisa kita trace, sehingga saya bisa melihat zaman dulu itu ada cerita apa. Nah, salah satu yang menarik pada zaman 2005-2006 ini, Midori punya program yang cukup bagus menurut saya, namanya adalah program Midori Peduli, yaitu mengumpulkan dana untuk membangun sekolah di Indonesia. Jadi ini cukup kreatif ya. Mungkin kalau dibandingkan dengan sekarang, ya seperti ide-ide M3 dan sebagainya. Intinya adalah memberdayakan secara finansial. Tahun berikutnya 2006-2007 ada Pak M. Khalid Ridwan, alumni doktor 2004, sekarang dosen di Teknik Fisika. Nah, beberapa waktu yang lalu beliau datang juga ke sini. Jadi semuanya masih dosen ya, dosen terus. Sampai sekarang ketuanya selalu dosen. Nah, ini ada foto yang saya dapatkan dari hasil suci. Ini foto bersama tahun 2005, kebetulan melibatkan 4 Amir Midori di saat yang bersamaan. Ini mungkin jarang terjadi ya. Angkatan sebelumnya dari Pak Son Kuswandi, kemudian Pak Ivan Fanani, Meifal Rusli, dan Pak Khalid Ridwan. Jadi 4 generasi Midori terkumpul dalam satu. Pak Aziz di sini. Lulus SMP. Masih kelihatan muda. Iya kayaknya ya settingnya. Nah, tahun 2007-2008 ada Pak Herianto, lulusan doktor 2007. Beliau juga dosen teknik mesin UGM. Beliau orangnya. Ya. Saya susah cari fotonya, dapatnya foto yang bersama ya. Ya. Yang ini. Yang ini Pak Heri. Kalau yang ini mungkin teman-teman tahu ya. Kalau yang ini juga ya. Nggak tahu ya. Oke, berikutnya tahun 2008-2009. Wah, ini tentu tahu ya. Ada, orangnya ada. Orangnya ada di sini. Baru datang. Beliau lulus master 2009 dan doktor 2012. Kemudian sekarang post doctoral fellow di Waseda University. Wah, ini orangnya kebetulan langsung hadir. Langsung berkenalan saja nanti. Beliau Ketua Amir Midori 2008-2009. Dan ada satu kelebihan sekaligus keunikan beliau. Sangat lihai memainkan gerakan-gerakan yang mayoritas tidak bisa melakukannya. Saya nggak bisa meniru juga. Ini karakter khas beliau. Tahun berikutnya 2009-2010 Pak Muhammad Amin Sultoni, lulus doktor 2012 dan sekarang dosen STI ITB juga. Saya juga susah mencari fotonya, nggak dapat di mana-mana. Dapatnya ini ya udah, yang ini ya. Yang ini ya. Ini terlalu itu ya. Harusnya fokusnya ya Mas. Salah fokus. Ya, karena saya susah cari fotonya, bahkan di Facebook beliau juga nggak ketemu. Di Facebook saya ada Pak. Udah. Karena nggak ketemu ya udah apa adanya. Yang ini bukan yang sebelah sana. Nanti beliau yang sebelah ini muncul lagi. Dosen ITB, jadi mayoritas dosen semua ya, mantan amirnya. Oke, tahun 2010-2011 Pak Nopriyadi Hermani, lulus doktor 2012 dan PhD Pak? ya, saya pertama kira PhD, tapi setelah saya confirm di web fakultas DN. Jadi saya lebih percaya web fakultas. Tapi biasanya saya lihatnya PhD juga. Ya, Pak Nopriyadi 2010-2011. Bukunya baru terbit.
Bukunya belum terbit. Belum ya? Baru mau terbit. Akan. Jadi sampai sekarang masih dosen semua ya? Belum ada tradisi yang berubah. Nah ini baru 2011-2012 Pak Topan Teripura DN kandidat. Insya Allah dokter 2014. Jadi profesinya yang beda sendiri di antara yang sebelum-sebelumnya. Kalau sebelumnya Amir semuanya jadi kalau nggak dosen ya pejabat di departemen. Tahun 2011 sampai 2012 ya. Fotonya masih kelihatan sangat muda. Sekarang pasti sengaja saya cari semuanya kontras. Jadi teringat langsung flashbacknya itu. Tergantung semesternya. Nah berikutnya, nah ini muncul lagi yang tadi. Harusnya 2012. Fotonya yang ini. Enggak supaya beda. 2012-2013 tahun lalu ya, Nur Amadi MN. Oh ini salah. Tapi semoga dokternya jadi doa karena beliau masih berkeinginan jadi dokter. Nah sekarang sebagai researcher di TNI ITB. Beliau titip salam barusan SMS buat teman-teman Midori semua. Nah, oke. Sampai 2013 dan terakhir. Nah ini Amir Midori sekarang. Foto kapan ini? Sama. Kenapa terus sekali? Saya cari sesuatu yang unik. Waktu mudanya seperti ini. Masya Allah. Tapi itu sungguh membahagiakan melihat. Mas Rama tentu udah tahu semua ya, karena Amir sekarang ya Mas Rama ya. Oke, jadi itu tadi sejarah kepengurusan Midori. Oke, sekarang saya sedikit menambahkan cerita karena saya datang sejak 2009 sampai sekarang, sehingga saya mungkin bisa menambahkan beberapa cerita tentang bagaimana Midori 3 tahun yang sebelumnya sampai sekarang. Apa sih yang dulu pernah ada dan sekarang mungkin sudah tidak muncul lagi, dan mungkin bisa menjadi pertimbangan teman-teman di Midori untuk bisa lebih guyup lagi dan sebagainya. Nah, saya mulai dari Midori 2009-2010. Ini ketika tahun pertama saya datang di Tokodai. Waktu itu ketuanya Pak Amin Sultoni, sekretarisnya Pak Wisnu Ananta Kusuma, benderanya Yuda. Jadi Mas Yuda ini sudah aktif dari 3 tahun yang lalu ya. Kemudian ada bidang acara khusus Mas Aulia Vero dan pemangku taksin Pak Topan. Jadi Pak Topan itu sudah eksis sejak zaman Midori pertama kali saya datang ya. Nah waktu tahun itu Midori mendefinisikan diri sebagai tempat berkumpulnya orang-orang potensial, cerdas, dan memiliki komitmen tinggi terhadap Islam. Nah kemudian satu yang khas dari era kepengurusan Midori tahun ini itu adalah mengenai dakwah, terutama sekjennya, karena waktu itu Midori sangat aktif melalui sekjennya, lebih mengedepankan melalui media Midori inilah seharusnya dakwah yang serius dicanangkan. Ini saya ambil cerita ini dari laporan lengkapnya yang ada di Midori, di website Midori. Jadi laporannya ada secara lengkap di website Midori. Teman-teman bisa melihat dokumennya. Nah, mungkin supaya tahu apa program-program yang dulu pernah diadakan pada masa Midori itu, mungkin hampir sama ya. Pertama ada kajian rutin Jumat malam, setiap malam. Kemudian ada kegiatan tahfidz dan tahsin Al-Quran. Jadi sebelum Midori, dulu itu kita memiliki agenda hafalan sekaligus perbaikan bacaan. Pemangkunya Ustadz Topan. Kemudian dulu juga ada piket kebersihan musola. Jadi sebelum acara Midori dimulai, itu kita dijadwal untuk melakukan bersih-bersih, entah itu di tangga, di lantai. Sekarang kan mungkin sudah agak lama tidak pernah dilaksanakan ya, sehingga terlihat cukup kotor. Mungkin perlu bisa digerakkan kembali. Lalu ada kajian Midori spesial. Kajian Midori spesial itu Midori tetapi tidak di South Building 3. Jadi ke rumah seseorang,
tetapi formatnya masih Midori seperti biasa. Jadi ada yang mengisi kajian, tetapi di tempat rekan-rekan tertentu. Nah, kemudian ada satu yang khas juga pada eranya Pak Amin dan Pak Wisnu, itu ada pembacaan hadis setiap Senin dan Kamis setelah sholat zuhur. Jadi rutin setiap selesai zuhur Senin dan Kamis itu ada yang membacakan hadis. Nah, kemudian berdasarkan pengalaman saya punya beberapa hal yang bisa berkesan pada zaman itu. Midori memiliki masa atau keaktifan member terbanyak yang pernah saya alami sampai saat ini. Jadi jumlah kehadiran peserta pada waktu itu sangat luar biasa. Nanti akan saya tunjukkan ada datanya ya, supaya lebih ilmiah gitu. Kayak Zemi nanti. Nanti tapi jangan dikritisi ya. Lalu yang lain, ada yang khas yang lain. Pada zaman itu ada artis yang namanya Midori Voice dari Midori. Itu tim nasyid yang menamakan Midori Voice. Ada di YouTube, kalau teman-teman pengen tahu bisa di membernya kayaknya sudah nggak ada di sini semua ya, sudah pergi semua. Oke, berikutnya. Ini saya tunjukkan bagaimana rapinya Midori waktu pertama kali saya datang. Itu memang terlihat dari laporannya. Ini ada beberapa laporan lebih detailnya, tapi saya ambilkan contohnya ini. Jadwal itu terdokumentasi dengan baik sehingga kita bisa melihat detailnya. Jadwal pemateri dan materi yang disampaikan. Kemudian yang khas lagi di sana ada konsumsi. Konsumsi itu artinya setiap kali pengajian Midori itu selalu ada yang bertanggung jawab membeli snack. Dan ada juga iuran rutin. Jadi setiap member Midori, anggota Midori itu berkontribusi atau berinfak untuk kebutuhan entah itu snack dan seterusnya. Itu cukup jalan. Dan ada notulensinya, jadi itu cukup bagus ya saya pikir. Lalu ini data yang saya ambil dari laporan. Jadi cukup hebat. Ini seperti data eksperimen. Jadi setiap bulan ternyata diamati. Setiap bulan diamati dan ada datanya. Lalu dilaporkan rata-rata kehadiran Midori per pertemuan itu 20 orang. Itu rata-rata, artinya kadang lebih dan kadang kurang. Tetapi sangat banyak, bisa dilihat dari laporannya. Oke, saya lanjutkan. Midori berikutnya 2010-2011 itu Pak Nopriyadi sebagai amirnya. Nah, saya kebetulan membantu Pak Nopri dan Mas Rizky ada di sini juga. Mas Rizky, kemudian ada Pak Teddy Kurniawan dan Pak Panji Prawisuda di Midori Susuka Kedai. Nah, waktu itu ada penamaan Midori Susuka Kedai masuk di sini, sehingga harapannya Midori tetap satu, tetapi kita punya laporan bersama. Nah, di era Midori ini, pengurus mendefinisikan Midori sebagai motor penggerak bagi peningkatan ilmu, amal, dan dakwah. Jadi melingkupi 3 hal langsung. Ini juga ada laporan lengkapnya di website Midori. Jadi selama kepengurusan tahun ini sudah dituliskan secara terdokumentasi dan ada di website Midori. Sekedar cerita saja. Wow. Ini juga mencoba mengikuti jejak era sebelumnya. Kita coba untuk mendokumentasikan setiap jadwal. Ini jadwal secara utuh ya. 1 tahun selama kepengurusan Midori-nya Pak Nopri. Dan ada tercatat semua di sini. Sehingga ini bisa menjadikan referensi bahwa dulu cukup rutin ya, tanpa ada apa jeda. Kalaupun ada jeda selalu tertulis di sini, sehingga bisa membantu memberikan bayangan. Lalu saya juga ikut-ikutan. Waktu itu karena merefer ke laporan sebelumnya, sehingga setiap Midori kita juga mencoba untuk mengamati. Dan ini per minggu kali ini, setiap tanggal diamati juga datanya. Tetapi ternyata hasilnya kalah daripada pengurus berikutnya, pengurus sebelumnya ya. Pengurus sebelumnya mengklaim 20 orang per pertemuan, di tahun berikutnya mulai turun. Ini kan apa? Ya, galatnya berapa? Ayo dokter Pak. Ayo dokter Pak. Ayo. Karena tergantung jumlah mahasiswa juga. Supaya aman, Pak. Tergantung snack, Pak.
Oke, jadi ini sekedar ini aja, intermezzo. Nah ini untuk menunjukkan bagaimana ramainya Midori zaman dulu. Itu kira-kira seperti ini. Ketika berkumpul bareng bisa sekitar 20-an. Jadi cukup ramai ya. Waktu itu sih ada kehadiran salah seorang pembicara dari luar, sehingga Midori juga isinya tidak selalu dari kita untuk kita, tetapi kadang dari luar. Dan ini beberapa masih ada di sini. Oke, sudah 20 menit. Kalau gitu saya cukupkan. Saya percepat saja. Intinya saya hanya ingin bercerita bahwa zaman dulu juga kita punya beberapa program yang intinya melanjutkan dari program-program sebelumnya yang dipertimbangkan baik. Contohnya program hafalan juga datang dari ide pengurus sebelumnya. Pembacaan tafsir setiap Senin dan Kamis ini juga idenya sama dengan ide pembacaan hadis, hanya sedikit perubahan dan seterusnya. Lalu sesuatu yang beda pada tahun itu kita punya program KMSS. Kalau tadinya ada kajian Midori spesial, maka kita kajian Midori sangat spesial. Kenapa sangat spesial? Karena ini tidak hanya ngaji Midori biasa, tapi ada PowerPoint-nya. Jadi seperti presentasi. Harapannya lebih mengena dan bisa berefek bagi teman-teman. Lalu ini juga bukti hebatnya member waktu itu, meskipun tidak organizer oleh Midori, tetapi rekan-rekan itu memang sangat aktif ya. Selama bulan Ramadan kita juga salah satunya mengadakan iftar session. Ini pertama kalinya yang bisa mengundang perwakilan resmi dari toko Dai. Ini gambarnya saya ambilkan contohnya. Ini berikutnya, sangat banyak yang hadir waktu itu, dan waktu itu organisernya adalah Mas Radon. Ini memang potensi-potensi yang sudah muncul sejak muda, bisa mendatangkan satu cincin. Ini Midori Voice salah satu membernya. Sekarang Osaka Voice. Jadi memang aktifnya acara pada tahun ini tidak serta-merta dari pengurus, tapi inisiatif dari member sangat terasa sekali. Nah, ini satu yang spesial. Keuangan pada waktu itu sangat melonjak drastis, mencapai 900.000 yen. Sangat besar. Ini karena ada program Masjid Meguro. Ini yang cash ya, Yang tidak cash artinya ada juga program yang auto debit dan sebagainya, itu tidak terhitung di sini. Tetapi ini membuat keuangan itu begitu besarnya waktu tahun itu. Tapi sisa akhirnya ini lebih kecil daripada tinggalan tahun sebelumnya. Jadi artinya kalau kita melihat sisanya, artinya menyusut. Artinya banyak kegiatan itu. Nah, Midori berikutnya, ini eranya Pak Topan Stedipura. Kemudian sekjennya Pak Teddy Kurniawan dan bendaranya Mas Abdullah Rifai. Di awal kepengurusan beliau diperkenalkan 3 istilah di kepelayanan Midori, yaitu kiadah. Kiadah itu adalah pemimpin yang baik yang dapat menuntun atau mengarahkan Midori ke jalan yang benar dan diridhoi Allah. Kemudian musyawarah adalah sarana untuk media menyampaikan ide guna mendapatkan atau menajamkan searah serta agenda aktivitas Midori. Lalu istirakah adalah adanya tekad dan keterlibatan seluruh warga Midori untuk mengisi, meramaikan, dan berkontribusi dalam memberikan yang terbaik bagi terlaksananya agenda-agenda hasil musyawarah. Nah, ini kira-kira poin-poin yang diperkenalkan di awal kepemimpinan Pak Topan. Lalu visi Midori mulai masa itu dirubah menjadi atau diperbaiki menjadi sebagai pencetak pelayan umat, dan sampai sekarang visinya masih belum ada perubahan, sehingga tetap bertahan sampai sekarang. Nah, apa yang benar. Ini foto serah terima dari pengurusan Pak Nopri ke Pak Topan. Dan ini adalah calon-calon pengurus Midori waktu itu ketika pengambilan musyawarah. Ada beberapa calon, tapi akhirnya dengan aklamasi diputuskan Pak Topan yang menjadi anggota Midori. Apa yang berkesan di era kepemimpinan Pak Topan? Menurut saya ini era Midori yang paling banyak mengeluarkan ide dan gagasan.
sebagai contoh saya sampaikan di sini. Pertama, memperkenalkan kultur Midori. Tadi kan sudah disampaikan sama Amir Mas Rama ya. Kultur Midori itu adalah mikir, doa, dan do grit, refleksi, istiqomah, dan iterasi. Ini sudah ada penjelasannya juga di website dan sering disampaikan ketika di kajian Midori. Nah, semoga kita semakin mengenalnya. Kemudian di era Pak Topan juga memperkenalkan 3 tim yang bergerak secara bersama-sama, yaitu tim Eko atau ekonomi menghasilkan program M3. Jadi program M3 itu adalah hasil dari tim kerja TKM Eko. TKM itu tim kajian Midori, tim kajian Midori ekonomi. Lalu tim kajian Midori Al-Quran menghasilkan program hafalan Quran atau sering disebut dengan Genki waktu itu, generasi Quran atau Genki Des ya. Kemudian ada juga TKM Edu, TKM tim kajian Midori Education ya, intinya menjaga kesinambungan kajian rutin Midori yang Jumat malam dan beberapa kajian yang lain. Lalu di era Pak Topan juga mulai diinisiasi adanya Tokyo Tech Muslim Community. Ini komunitas internasional, bukan hanya Indonesia tapi juga antar negara sesama Muslim ya. Dan yang terakhir yang sangat kelihatan tinggalan atau legasinya adalah Midori Camp pertama kali tercetus di eranya Pak Topan juga. Jadi kalau kita sekarang ada Midori Camp juga, ini sebetulnya Midori Camp yang ketiga. Yang pertama kali muncul ketika pengurusan Pak Topan. Nah, ini sekilas tentang Midori Camp yang pertama tahun 2012. Ada proyektor juga di sini, ada viewer, dan seingat saya lebih akademis. Artinya mulai dari malam sampai pagi isinya berbobot semua. Enggak seperti sekarang. Sekarang kan malamnya kurang berbobot ya. Oh, kayak gitu, Pak. Nah, ini contohnya. Malam setelah makan seperti tadi, dimulai dengan kajian pertama seperti ini. Langsung berisi materi. Pak Topan langsung mengambil peran di sana. Kemudian, oh ini masih suasana yang sama di malam harinya. Kemudian pagi setelah subuh kajian ada di tempat tidur. Jadi bangun tidur, kasur diberesin, lalu kita ngaji lagi. Mungkin nanti akan sama lagi. Karena selama 2 kali Midori juga seperti ini suasananya. Jadinya sama juga. Jangan saya juga. Bisa diwakili orang. Nanti kalau saya kelihatan berarti sama. Jadi 3 kali Midori itu tempatnya selalu sama dan formatnya hampir sama juga, alokasi waktunya juga hampir sama, yang membedakan hanya kontennya. Waktu itu juga sangat ramai, jadi saya bersyukur setiap kali Midori selalu bisa menemukan suasana kekeluargaan yang hangat seperti ini. Lalu ada tim masaknya, waktu itu Fajri sudah ada ternyata. Jadi memang bakat masaknya Fajri ini sudah muncul sejak 3 tahun yang lalu. Masak ada di belakang layar ya. Itu Midori pertama. Bagaimana dengan Midori berikutnya? Midori berikutnya ini nanti ada di kepengurusan berikutnya, di eranya Nur Ahmadi. Formatnya hampir sama. Malam harinya tidak masak seperti sekarang, tetapi barbeque di luar sana ya, di luar sana. Lalu ada makan-makannya, makan-makan langsung. Ada Pak Aziz sudah ada. Kemudian sama sudah ada juga. Sudah terlihat. Sudah jadi pelayan ya? Sudah jadi pelayan, melayani daging.